Di kamar itu suka ada jejak kaki anak kecil. Setiap gue bangun pagi tuh ada jejak anak kecil. Gue nggak paham ini kuntilanak atau bukan ya. Soalnya dia di atas gue ngadep ke atas gini kan. Dia ngadep ke gue, mulutnya kebuka sambil julurin lidah gitu. Jadi saat gue buka jendela tuh, gue liat kuntilanak melayang dari rumah depan si anjing sampai ke depan pagar gue. Tapi gue nggak lihat sampai habis dong, keburu takut dong. Ya, gue langsung tutup gorden. Di kamar nyokap itu nyokap bokap sering bilang kalau tengah malam tuh kadang ada di atas lemari kayu gitu ada pocong tiduran. Jadi pada saat gue mau ke dapur itu gue liat kuntilanak di tangga. Dan gue lupa pesan bokap kalau gue harus balik. Jadi gue kayak liat kuntilanak, gue kayak ngalihin pandangan ke atas gitu. Taunya di sana ada satu lagi. Jadi pas di pandangan gue tuh ada dua di situ gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dan kawan-kawan. Kembali lagi bersama gue Rama Penerjemahan di channel HM15. Jadi di segmen video kali ini, gue udah kedatangan tamu ini, yaitu Bang Adit dari Jakarta. Bang, Halo. sehat? Alhamdulillah sehat. Kenalin dulu dong. Halo semuanya, nama gue Aditya Irawan, biasa dipanggil Adit. Punya itu gak Instagram itu buat promosiin? Oh iya, Instagram gue Dityara, DITYAARAAA. Oke, teman-teman semua, jadi jangan lupa follow Bang Adit ini ya. Oke, Bang Adit, gue dengar-dengar lu punya cerita mistis ya? Iya. Boleh ceritain sedikit gak? Oke, ini cerita singkatnya aja ya. Kebetulan gue tinggal di satu rumah yang menurut gue cukup angker dan banyak hal yang di luar nalar lah yang bisa disebut kejadian mistis. Oke, jadi sebelum mulai ke cerita selanjutnya, buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya, biar gak ketinggalan konten-konten kita ini. Entah konten misteri atau tentang podcast-podcast lainnya ya. Ya, jangan banyak lama ya, kita langsung lanjut ke ceritanya aja. Let's go! Oke, jadi Bang Adit, Iya. jadi gimana nih cerita selengkapnya? Gue penasaran banget soalnya. Oke, jadi gue ceritain ya dari awal. Ini gue pindah ke rumah itu pada tahun 2013 karena ada urusan bisnis orang tua. Jadi gue ceritain ini, gue pindah ke rumah ini yang dulunya ditempatin temen gue. Jadi sebelum gue pindah ke situ, gue udah denger ada hal mistis apa yang terjadi di rumah itu. Yang diceritain temen gue tuh ada tiga step. Jadi gue jelasin daerahnya dulu nih rumahnya. Di lantai pertama itu ada 5 ruangan. 2 ruangan kamar yang ada kamar mandinya dan 2 ruangan yang tidak ada kamar mandinya dan 1 gudang. Dan di lantai atas itu ada 2 kamar, 1 gudang dan 1 kamar tidur. Lalu di situ gue tinggal bersama 2 keluarga, 1 orang tua dan 1 keluarga tante gue. Sebelumnya itu kan ditinggalin sama temen gue rumahnya, dan temen gue cerita di lantai pertama, ruangan pertama sebelah kiri kamar tidur yang ditempati tante gue, itu setiap jam 10 malam pasti ada bau melati. Jadi kadang saat gue tinggal di situ Tiba-tiba kecium aja ya? Kecium aja. Dan di ruangan itu kan ada kamar mandinya ya. Di kamar mandinya itu hawanya pokoknya nggak betah deh bro, panas gitu, panas dan lembab lah, pokoknya kayak Gak enak lah gitu ya? nggak enak lah ya. Jadi pas saat gue tinggal di situ juga jarang ada yang mandi di situ walaupun ada kamar mandi. Lalu temen gue juga cerita di kamar bawah sebelah kiri dekat teras lantai 1 itu setiap jam 12 malam kadang ada anjing gonggong dulu nih. Terus abis itu nangis. Nah, kata teman gue, dia gonggongin sosok kuntilanak. Nah, jadi dia cerita, dia ngasih anjuran ke gue, kalau ada anjing nangis, jangan buka jendela untuk melihat keluar. Karena sebelumnya teman gue pernah lihat
pernah lihat kuntilanak saat buka jendela itu. Mungkin penasaran kali. Iya, ya mungkin penasaran juga. Lalu temen gue juga cerita satu ruangan di atas yang sekarang jadi gudang, dulunya pun gudang. Kenapa nggak ditempati? Dulu sebenarnya pernah ditempati oleh pembantu ya. Tapi pembantu tersebut suka mengalami hal-hal aneh, entah rep-repan atau rep-repan terus ditampakin sosok besar gitu, tingginya seplafon gitu loh. Buset. Iya. Mentok kayak gitu ya. Iya mentok gitu. Setengah palanya tembus ke plafon gitu. Lalu di ruangan itu kan karena ada kejadian itu pun dikosongin lah ya. Karena ada gangguan lah dari sosok makhluk itu lah. Akhirnya nggak ditempatin saat teman gue tinggal selama 2 tahun. Dialihkan jadi gudang. Nah, dan pada saat itu teman gue nyoba untuk memakai ruangan itu lagi, ruang gudang tersebut. Akhirnya dibersihin mau dijadiin kamar lagi. Tapi saat ingin dijadikan kamar tuh mau masang lampu tuh kadang lampunya suka mati sendiri. Walaupun udah beli baru sampai 3 kali tuh hitungan menit mati sendiri. Jadi kayak konslet gitu ya? Iya kayak konslet. Padahal semuanya aman. Kalau konslet kan yang lain bisa kena dong. Tapi ini satu ruangan doang. Dan di ruangan itu hawanya panas. Oh sama kayak di panas iya, temboknya pun panas gitu, pokoknya nggak betah gitu deh. Akhirnya tetap dialihkan ke gudang tuh. Nah itu 3 cerita yang diceritain temen gue ke gue sebelum gue pindah. Jadi kayak dia ngasih peringatan lah temen gue. Kasih kisi-kisi dulu ya. Iya kisi-kisi dulu nih di rumah ini ada apa nih. Jadi saat gue pindah itu tahun 2013 tuh gue SMP kelas 1 semester 2 lah. Saat gue pindah gue langsung nempatin kamar atas yang dekat gudang itu, kan ada 2 ruangan tuh, gudang sama kamar tidur. Iya, gue tempatin kamar atas karena emang dulu gue gak tahu waktu kecil cita-cita punya kamar di atas gitu. Iya, kebetulan kan punya rumah lantai 2 kan, jadi gue bisa tidur di atas. Pengen punya kamar sendiri gitu ya? Iya gitu, bisa bebas gitu. Oke, jadi gangguan pertama yang gue alami di hari pertama itu dimulai dari keran yang suka nyala sendiri saat tengah malam. Kadang tuh gue suka bangun sendiri, terus matiin kerannya, tidur lagi, kadang kebangun lagi. Kadang gak sekali doang dalam satu malam itu keran nyala lagi. Sampai ini loh baknya, genangan airnya sampai keluar gitu. Penuh lah gitu? Iya penuh. Lalu gangguan kedua, di kamar itu suka ada jejak kaki anak kecil. Setiap gue bangun pagi tuh ada jejak anak kecil. Becek gitu kan. Tapi di rumah lu gak ada anak kecil kan? Gak ada, kebetulan gak ada sama sekali anak kecil. Jejak kakinya tuh kayak anak umur 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Iya kecil banget tapi banyak gitu. Terus gangguannya di kamar itu jadi ada lemari kayu gede. Iya. Itu sengaja ditinggalin sama pemilik rumah yang lama, dan pemilik rumah yang lama kebetulan temen gue. Sengaja ditinggalin tapi dia nggak tahu apa-apa kenapa ditinggalin. Akhirnya itu jadi lemari gue dong buat gue naruh baju. Tengah malam tuh pernah lemarinya kegebrak, kebuka gitu dari dalam, tapi suaranya keras gitu? Enggak? Iya gue kebangun. Lemarinya udah kebuka gitu, masih goyang gitu. Dan pada saat itu mungkin gue masih kecil aja, jadi gue nggak ngerti itu, nggak ngerti gitu-gituan, kayak nggak bakal mikir itu setan. Iya, jadi ya udah tidur lagi lah pada saat itu. Lalu gangguannya di kamar lantai atas itu yang gue tempatin, ada yang suka ngetok kaca. Kebetulan ada 3 banjar kaca di kamar gue itu, suka ngetok kaca gitu. Dan gue kebangun gitu loh, kadang ngetok kaca gitu. Tapi nggak dicek kan? Nggak dicek. Iya, karena gue nggak tahu itu apa, dan gue nggak merasa itu setan. Jadi gue tidur lagi pas saat ada banyak gangguan itu. Akhirnya kan anak kecil penasaran lah, bilang orang tuanya. Kadang gue ngomong sama nyokap gue, ini di atas ada ini iya yang terjadi barusan. Akhirnya nyokap kayak was-was lah, nyaranin pindah ke kamar bawah yang kamar lantai 1 di ujung kiri dekat teras.
Lalu akhirnya gue pindah ke situ. Dan di situ gue juga ngalami gangguan yang bisa dibilang lebih parah, karena pada saat itu gue udah takut karena gangguan itu. Gue udah ngerti lah, ini pasti gangguannya bukan ini nih, bukan apa sih, setan lah pastilah. Iya, gue mikir udah nggak beres nih. Gangguan pertama di kamar itu tuh gue selama sebulan lah ya, lama tuh lumayan. Gue sering ini apa sih bahasa umumnya, ketindihan atau rep-repan. Ya. Iya, itu hampir sebulan full. Dan anehnya setiap hari setannya beda. Nah, kadang gue yang gue inget aja ini ya. Kadang tuh di hari pertama gue bisa ketemu kakek-kakek, tapi nggak ngomong sama sekali ya. Ini setan yang gue temuin saat ketindihan ini ya. Kakek-kakek terus bayangan hitam gede yang seplafon tapi ngadep kaca. Terus bisa anak kecil yang segini, gue kan kasur tinggi nih segini, kayak dia natap gue gitu. Terus sama yang paling parah sih ini sih, apa, bisa dibilang kuntilanak. Gue nggak paham ini kuntilanak atau bukan ya, soalnya dia di atas gue ngadep ke atas gini kan, dia ngadep ke gue, mulutnya kebuka sambil julurin lidah gitu. Ngeri banget ya. Itu ya, pada saat itu gue mencoba untuk teriak sih. Dan saat teriak pun gue nggak bisa keluar suara tuh, nggak bisa keluar suara. Akhirnya gue baca doa lah yang gue bisa. Akhirnya kan baca doa, akhirnya kebangun kan. Akhirnya gue pindah kamar. Lalu gangguan keduanya, gue ngalamin hal sama yang dialamin temen gue. Jadi ada suara anjing yang awalnya gonggong tiba-tiba nangis. Dan itu gue keinget dong sama cerita temen gue. Katanya nggak boleh buka jendela, nengok keluar. Dan pada saat itu mungkin gue lupa pesen temen gue. Jadi gue pada saat itu kayak penasaran nih, anjing kenapa nih ngomongin siapa. Bisa jadi kan maling ya, waktu itu kan takut maling lah. Jadi tapi emang lu punya anjing ya? Enggak punya, ini rumah tetangga bro. Iya, tetangganya kebetulan temboknya nyatu. Dan anjingnya deket banget nih, kandangnya deket kamar gue. Ngerti. Jadi pada saat gue buka jendela tuh, gue ngalamin hal yang sama persis apa yang diceritain temen gue. Jadi saat gue buka jendela tuh, gue liat kuntilanak melayang dari rumah depan si anjing sampai ke depan pagar gue. Tapi gue nggak lihat sampai habis dong, keburu takut dong. Ya, gue langsung tutup korden. Akhirnya kayak gue berusaha untuk nggak takut lah. Biasanya gue pada saat itu dengerin lagu gitu loh. Lalu gangguan ketiga tuh ini aneh banget sih, gue baru tahu hal-hal yang kayak gitu bisa kayak fisik gitu loh. Jadi kuping gue saat gue tidur, kuping gue ditiup gitu, kerasa banget anginnya, kayak orang niup aja gitu. Iya, kayak orang niup. Akhirnya gue kebangun dong, dan gue mikir kayak apa nih gitu. Dan gue berusaha untuk nggak takut dengan nyalain lampu. Dan saat pada nyalain lampu, gue mencoba untuk tidur lagi. Dan pada saat tidur lagi tuh kuping gue ditiup lagi. Oh, ditiup lagi. Itu yang kedua kalinya tuh. Gue udah mulai bertanya-tanya lah, apaan ini gitu. Kenapa gue ngalamin hal gangguan yang kayak gini. Lalu saat bangun yang kedua kali ditiup itu, gue duduk main HP, berusaha untuk nggak takut lah, kayak buka sosmed dulu lah. Buka sosmed dulu. Pada saat duduk pun tiba-tiba gue ditiup untuk ketiga kalinya. Pada saat itu gue langsung kayak, udah nggak bisa nih sendiri nih, gue harus akhirnya pindah. Udah gak beres ya? Udah nggak beres, gue pindah ke kamar tidur lah, ke kamar nyokap. Lalu ini loh gangguan yang sempat gue alamin juga. Gue suka lihat orang hitam besar di garasi. Jadi posisinya ketika gue mau ke dapur itu tengah malam, emang gue suka sering ke dapur kan. Entah minum atau makan kan, nyari makanan cemilan gitu. Jadi pada saat gue ke dapur kan harus ngelewatin garasi ya. Iya. Jadi dapur lurus, garisnya di sini nih, kelihatan banget. Kelihatan nggak ya? Iya, nggak di tembok. Kelihatan mobil apalagi. Jadi pada saat gue jalan ke dapur, ekor mata suka nangkap orang gede di pinggir. Tapi dia adanya di balik bayang-bayangnya. Gitu. Iya, kan ada sorot lampu lah. Sorot lampu sebelahnya bayang. Nah dia cuma berdiri di batas itu.
batas bayang itu. Tempat gelap lah gitu ya. Hah? Di gelap ya. Iya, di gelapnya, di bagian gelapnya. Nah, kadang pada saat itu juga 2 kali lah saat gue mau ke dapur dan balik ke dapur tuh, jadi ekor mata dapet terus. Ini orang Lu nggak nyorot ke sana kan? Enggak, gue nggak nyorot ke sana. Gue pada saat itu nggak berani. Takut. Iya, takut banget. Lalu ini bisa dibilang gangguan juga sih. Jadi di kamar nyokap itu ada kamar mandi juga. Dia kamar nyokap tepatnya di lantai pertama di bawah pokoknya dia. Di kamar itu ada kamar mandi. Di kamar nyokap itu nyokap bokap sering bilang kalau tengah malam tuh kadang ada di atas lemari kayu gitu ada pocong tiduran. Iya, itu tengah malam lah. Kadang entah nyokap atau bokap yang bangun. Terus di kamar mandi nyokap tuh kadang ada kejadian hal yang sama yang gue alami di lantai atas. Ada jejak kaki anak kecil juga setiap pagi. Terus itulah bokap sama nyokap kayak inisiatif kayak harus didoain di rumah karena udah banyak gangguannya. Dan gangguan terparah yang gue alamin sih ini tentang kuntilanak kembar. Iya. Jadi posisinya kuntilanak itu ada yang di tangga dan ada yang di atas. Atas Jadi mana itu? iya, atas gue. Jadi saat gue ngeliat ke sana itu ada tangga dan di atasnya tuh ada kayak lantai 2. Jadi gue kelihatan. Yang pertama ngeliat tuh bokap gue pokoknya pesen kalau ngeliat kuntilanak nih kabur aja, jangan lihat pandangan lain di arah itu, jangan lihat pandangan lain. Dan pada saat itu gue ngalamin kejadian bodoh, lupa pesen bokap. Jadi pada saat gue mau ke dapur itu gue liat kuntilanak di tangga dan gue lupa pesen bokap kalau gue harus balik. Jadi gue kayak liat kuntilanak, gue kayak ngalihin pandangan ke atas gitu, taunya di sana ada satu lagi. Jadi pas di pandangan gue tuh ada 2 di situ gitu. Jadi lu lihat ke sana kan niatnya mau ngalihin kali ya? Iya, niat gue mau ngalihin pandangan biar nggak ngeliat dia. Taunya di atas ada lagi tuh, bener-bener ada 2 tuh di satu pandangan gue. Mirip banget loh itu. Oh iya, kuntilanak nggak mungkin gak mirip. Itu ngadep ke lu maksudnya? Iya, ngadep ke gue, dua-duanya di tangga gitu kan. Lalu habis itu gue cabut dong. Esok paginya gue bilang ke bokap, gue ngeliat kayak gini kuntilanak itu. Akhirnya gue dibilangin kayak ya udahlah, mau gimana lagi kan ya, gue tinggal di situ. Kan perumpamaannya gue nggak boleh takut soalnya itu rumah gue. Iya. Jadi bokap nyaranin ya udahlah, cuekin aja lah gitu. Kadang juga dia kuntilanak itu nggak selalu nampakin berdua sih. Kadang di tangga tuh suka nampakin ada satu spot lagi di bawah tangga. Di bawah tangga tuh dapur sama tempat cuci baju. Jadi itu kelihatan. Kadang gue baru masuk dapur tuh lihat kiri tuh ada. Ada, iya. Ada tapi ngadep tembok kali ini, nggak ngadep ke gue. Kadang kalau muncul berdua tuh ngadepnya ke gue semua, tapi kalau muncul satu ngadepnya bukan ke gue, belakangin gue. Itu aneh banget sih. Terus ada gangguan satu lagi di teras. Jadi pada saat gue tidur di kamar lantai 1 yang sebelah kiri deket teras tuh. Yang kata lu itu ya? Iya, yang kadang gue ditiup lah kupingnya atau enggak gue buka jendela ngeliat kuntilanak saat anjing nangis. Di situ gue pada saat itu suka denger langkah kaki orang. Jadi di teras gue itu kan sebelahnya kayak ada pohon dan tanaman. Kadang pohon kan daunnya jatuh ya, daun keringnya. Jadi kalau lu jalan kan bunyi kan, iya esek gitu. Dan pada saat itu gue parnonya itu maling. Jadi gue keluar lah, gue buka jendela dan yang tembus ke teras itu. Jadi gue lihat jendela yang arahnya ke teras itu. Dan pada saat gue buka jendela, gue lihat itu ada sosok bisa dibilang kakek-kakek sih, kakek-kakek. Dia duduk di bangku kayu
tapi ngadepnya ke pandangannya ke sana. Ngebelakangin dulu ya. Ngebelakangin gue, iya. Dan saat itu takut sih. Itu takut sih. Jadi gue kayak ya udahlah tidur aja lah. Gue inget pesen bokap karena jangan takut lah, cuekin aja ya udah. Akhirnya gue pindah tidur. Apa lagi ya? Udah sih itu doang paling. Iya. Itu doang ceritanya yang gue inget ya selama ini. Soalnya gue mencoba untuk melupakan ya. Karena takut juga ya. Udah situ aja. Oke, jadi ini cerita lu cukup segini juga ya. Iya. Ngeri juga ya. Lumayan bro. Pada saat itu juga karena sering ngalamin kejadian hal mistis itu, gue mulai bisa dibilang sensitif lah. Iya, peka lah ya. Peka. Kadang gue kayak suka ngelihat gitu. Walaupun udah jadi posisinya sekarang gue udah pindah nih. Walaupun udah pindah nih sekarang jadi sensitif karena udah kelamaan digangguin di rumah lama tuh. Kadang suka dikasih tampakin atau dikasih gangguin gitu. Sekarang kayak gitulah efeknya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan aja ya Bang ya. Oke. Penasaran juga sebenarnya gue ya. Oh iya. Jadi gue mau nanya nih, penasaran. Selama lu di situ pernah ada yang kerasukan gak sih? Pernah bro. Pernah. Iya, sekali doang. Dan itu anak kecil. Jadi siapa yang kerasukan gitu? Anak dari tante gue. Oh, anak dari tante gue. Kadang dia kerasukannya tuh bukan kesurupan gitu ya, tapi lebih ketempelan. Oh, ketempelan. Iya, ketempelan. Jadi anaknya masih umur berapa? 3 tahun lah. 3 tahun. Orangnya yang anak kecilnya yang kayak susah diaturnya gitu loh. Kayak nggak mau makan gitu. Oh iya. Nggak mau makan, kayak efeknya bisa efek dari itu dia jadi sakit. Dan tante gue was-was dong. Kadang dia juga nggak mau natap orang yang gendong dia. Akhirnya tante gue karena ngalaminnya lumayan lama dan bikin risih juga ya, soalnya anak sendiri kan, kasihan. Akhirnya dia tanya lah ke orang, bisa bilang orang pintar lah ya. Katanya dia ketempelan sama ini penunggu di kamarnya. Oh, yang anak kecil tuh? Iya, yang anak dari tante gue itu. Dan kata orang pinternya ya dia ketempelan dan harus diusir sih demi kesehatan si bayi. Iya. Gue nggak ngerti tuh pada saat itu efeknya apa ya. Ternyata efeknya bisa kayak gitu. Akhirnya diusir lah, dibacain doa entah gimana. Akhirnya udah selesai di situ. Supaya sehat lagi ya? Iya, itu doang sih paling. Gak ada yang sampai kesurupan gimana. Duh, teman-teman ada yang nanya di sini? Nanya Bar. Gue mau tanya. Iya. Gue penasaran sama cerita lu yang tadi yang tentang kejadian itu. Rumah lu kan 2 lantai nih. Iya. Ada kan ada 2 kamar, satu isi satu kamar, satu lagi pakai gudang. Iya. Nah, gue penasaran sama gudang lu. Lu selama tinggal di situ, selama masuk ke gudang situ, masuk keluar, yang cerita lu lampu beberapa kali diganti tapi hitungan menit mati sampai 3 kali betul-betul kayak gitu, apa kerasa gitu aura negatifnya sama lu? Jujur kerasa pada saat itu. Yang gue rasain sih pas masuk situ pokoknya gerah banget. Dan kayak pernah dijadiin kamar juga, udah pernah dipasangin kipas nih sampai dua kipas tetap panas. Jadi makanya kayak auranya udah bisa dibilang negatif lah maksud gue. Merinding itu lu masuk itu enggak? Iya, merinding bro. Kayak lu masuk satu ruangan nih, lu diperhatiin sama orang. Oh iya. Iya. Ngerti sih. Udah segitu aja paling. Lu ada yang mau tanya lagi? Jack? Bang, Iya. nanya, lu di rumah itu tinggal selama berapa tahun? Tinggal 5 tahun dari 2013 sampai 2018. Kok bisa gitu sebetah itu di rumahnya? Sebenarnya sih dibilang betah sih enggak ya. Kalau gue bisa pindah sih pindah ya. tapi pada saat itu umur gue masih SMP ke SMA, gue bingung mau ngapain, gue mau kemana. Yang bisa gue lakuin tuh ya pindah kamar. Kalau gue diganggu di kamar ini ya pindah ke kamar nyokap. Gitu-gitu doang paling.
Tapi gue sih ogah kayaknya. Iya sih, sebenarnya gue juga ogah sih. tapi itu lu sampai terbiasa gitu di situ ngelihat kayak gitu gitu. Iya bro, terbiasa. Ada di fase dimana gue saking digangguinnya sampai bosen, Capek gitu lah. capek. Kadang gue rep-repan yang awalnya takut, kayak berusaha berontak atau baca doa, akhirnya kayak Pasrah gitu. gue bisa dapat kenikmatan saat rep-repan. Gue kalau nikmatin aja gitu. Iya kayak astaga gini-gini lagi nih, nontonin setan lagi, udahlah diem aja lah gue. Gue bingung mau ngapain, gue baca doa nggak ngefek, apa keislaman gue kurang. Akhirnya ya udahlah, gue diem aja lah. Kayak ya lu ngapain sih, ya udahlah gue. Iya gue tontonin aja, tontonin lama-lama juga tidur lagi gue. Capek mungkin. Iya sampai di fase itu anjir bosen banget liat setan mulu. Udah sih. Tapi sekarang lu udah pindah. Alhamdulillahnya udah pindah. Tapi masih ngerasain yang apa gitu sekarang di rumah baru lu? Di rumah baru iya sih ngerasain juga, tapi nggak sebanyak di rumah yang lama ya. Di rumah baru paling kadang TV di kamar gue itu suka nyala setiap jam 10 pagi. Oh setiap hari tuh. Setiap jam 10 pagi, dan gue mikir itu ada yang setting kan. Akhirnya gue tanya orang rumah lah, ternyata nggak ada yang setting, nggak ada yang ngerti juga cara setting timer TV agar nyala sendiri. Akhirnya gue cek lah, gue kan ngerti cara setting TV gitu. Akhirnya gue cek, sebenarnya nggak ada apa? nggak ada timernya buat nyala sendiri. Dan setiap jam 10 pagi tuh suka nyala sendiri. Kadang pun tetangga suka ngomong, kadang kalau misalnya orang rumah keluar tuh semuanya pagi-pagi dan gak ada orang, kadang kan jendela kamar gue kan dibuka ya. Dan itu kelihatan TV nyala dan suaranya gede. Iya, kadang pas salah satu orang rumah pulang tuh tetangga ngomong, misalnya nyokap gue, bu tadi TV-nya ini nyala. Nggak ada yang matiin, ada orang nggak? Dan kata nyokap gue nggak ada, soalnya rumah kosong dan dikunci, semuanya pada aktivitas di luar. Itu yang gue bingung sih. Akhirnya sekarang jadi kebiasaannya gue nyabut saklar. Oh nyabut saklar? Iya, gara-gara setan gue repot. Gue nyabut saklar mulu tiap pagi. Biaya PLN naik Iya, ya? sialan. Iya, setan bikin rugi gue juga ternyata. Mungkin setannya gabut kali ya, pengen nonton berita itu. Iya sih. Pengen nonton silet. Terus gangguannya ini lagi bro, kadang kan gue suka di ruang tamu lah. Di ruang tamu tuh kadang, ini anehnya siang-siang sih, ada yang suka gedor gitu, gedor pintu kenceng banget. Gila, gue kaget main HP ya. Kadang suka gedor gitu, itu nggak sekali doang. Kadang gue lagi ngaca di lemari, kadang ada yang gedor gitu-gitu mulu sampai anjir bosen banget. Coba digangguin setan tuh awalnya emang takut ya, tapi lu lama-lama tuh ada fase bosennya. Kayak setan ngapain sih anjir? Iya, Gabut banget itu. Iya, gabut banget. Terus gangguannya ini lagi sih paling. Kadang kalau gue nongkrong di teras tuh, kadang kayak kalau mumet pikiran kan gue ke teras ngerokok gitu. Itu sering banget di atap rumah. Yang gue tahu sih kayaknya nih ya, di atap rumah tetangga. Tapi gue nggak pernah nyari tahu sih sampai lihat gitu. Kadang ada suara nangis. Oh, suara nangis. Siang tuh, malam. Siang-siang nggak mungkin nangis. Iya sih. Malam. Kadang suaranya juga nyampe ke kamar gue. Nah, kadang kayak nangis, kayak berisik banget. Anjir, setan nangis tengah malam gitu. Takut, tapi kayak nangis mulu tuh kenapa? Gue penasaran juga nih orang nangis mulu kenapa. Kadang lama banget nangisnya, kadang nangisnya ada beberapa step, nangis berhenti, nangis lagi. Pengen diperhatiin kalau lu kali ya? Iya sih kayaknya. Bingung juga gue. Tapi itu bro ngerasa ada yang ngikut kayak dari rumah sebelumnya? Sosok kayak yang ngikut ke rumah lu sekarang tuh? Kayaknya sih nggak ada yang ikut. Tapi salah satu gangguan yang di rumah lama gue sempat kebawa ke rumah baru gue ini. Gue rep-repan lagi tuh. Iya, sampai beberapa hari lama lah, lebih dari semingguan lah. Gue rep-repan tiap hari, setannya beda-beda. Bosan banget ya? Iya, tuh awalnya ke rumah baru kan takut kan. Soalnya rumah baru gue nih, gue nggak tahu nih kayak makhluknya siapa aja. Kalau rumah lama kan kayak tahu nih. Iya. Udah kenalan deh. Iya, udah kenalan. Kalau di rumah baru kan awalnya takut dulu nih. Iya, kadang ngeliat sama aja. Kadang ngeliat kakek-kakek kayak cewek
anak kecil, badan gede, hitam gitu ngadep tembok. Kayak awalnya ya takut. Dan paling parahnya ini bro, gue sampai di step rep-repan tuh tapi badan gue kayak diangkat gitu. Kayak arwahnya diangkat gitu. Apa? Gue nggak tahu, ngerasa badan gue diangkat. Oh iya. Angkat terus kayak ini loh bro, gue nggak ngerti ya. Ini lu boleh percaya atau enggak, tapi ini gue di luar nalar gue. Gue seakan-akan badan gue melayang, tapi kayak gue keputar-putar gitu. Muter gitu. Iya keputar-putar cuy, sumpah. Pusingnya tuh kerasa sampai gue bangun. Dan itu anehnya sih. Itu gue takut banget sih itu. Karena gue nggak ngerti ya, kayak gue ngerasa banget badan gue melayang tapi kayak gue diputar-putar. Kadang kayak gue dihempasin gitu ke kasur. Itu sih itu paling nggak masuk akal sih menurut gue. Gue takut sih itu. Iya. Jadi udah segitu ya. Udah segitu doang sih. Nanya lagi. Tapi selama lu tinggal bertahun-tahun situ lu nggak coba kenalan gitu sama sosok kayak gitu? Oh, enggak. Secara logika sih enggak ya, karena enggak tertarik juga. Kalau ada yang manusia ya manusia aja, jangan nyari yang gaib. Iya, jangan yang gaib. Ya udah ya. Ya udah cukup sekian cerita dari Bang Adit ya. Iya. Ada pesan-kesan gak sih buat para penonton gitu? Pesan-kesannya sih ya, kalau lu tinggal di suatu rumah dan lu merasa ada gangguan, pesan gue cuma satu sih, ini pesan dari orang-orang terdekat gue yang nyaranin gue sih saat gue cerita horor kayak gitu. Teman-teman gue, orang-orang lain tuh nyaranin lu jangan takut karena itu rumah lu sendiri. Bagaimanapun itu rumah lu sendiri lah. Dan kayak walaupun ada yang gangguin itu juga ya gimana sih, kita beda dunia gitu. Masing-masing gitu. Iya, bisa aja dia udah lama di situ, tapi kan kayak kita punya kehidupan sendiri gitu. Jadi kayak jangan takut, ini rumah lu gitu. Ya lu bisa kayak berdoa lah. Apalagi berdoa, entah Tuhan lu siapa gitu, berdoa aja yang penting. Atau lu ya kayak yang gue lakuin tadi, kalau lu misalnya digangguin ya tidur sama nyokap. Solusinya. Kalau sensitif ya. Udah. Iya. Iya sih, maksud gue gini loh. Ya pokoknya jangan takut lah, beda dunia. Dan bagaimanapun juga kodratnya manusia itu makhluk yang sempurna dibanding setan. Setan kan nggak punya fisik, kita punya fisik, kita sempurna lahir batin. Jadi nggak perlu takut ya. Iya, nggak perlu takut lah. Iya. Jadi sekian ya kesan-kesannya ya. Iya, sekian. Oke, jadi Dur dan kawan-kawan, sekian cerita dari Bang Adit ini ya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Dan sekian dari gua dan Bang Adit, gua Rama Komarjaman. Wassalamualaikum.